Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali mempelajari salah satu materi ya di penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu yang harus kalian pahami yaitu adalah tentang etika penelitian. Nah, etika penelitian ini penting karena jika kalian ingin melakukan penelitian, kalian harus mengetahui apa-apa saja yang boleh kalian lakukan dan yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi pertama, apa itu definisi penelitian? Jadi penelitian adalah suatu proses penjelajahan atau penemuan dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal, proses atau metodologi mencari pengetahuan adalah sebagai hasil nyata dari pencaharian dan temuan tersebut. Jadi ini adalah definisi penelitian. Jadi definisi penelitian itu merupakan suatu penemuan, ya. Jadi acuan dari suatu penelitian itu adalah melakukan penemuan. Nah, sementara proses yang dilakukan dalam mencari suatu penemuan itu, maka itu yang disebut dengan metodologi penelitian, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada etika. Nah, etika itu dalam kajian di sini secara umum itu adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini terkait dengan definisi etika. Jadi jika sebelumnya tadi kita sudah melihat definisi penelitian, ya, ini penelitian adalah suatu proses penjelajahan atau penemuan dalam banyak hal. Proses dan metodologi mencari pengetahuan adalah sebagian hasil nyata dari pencarian dan temuan tersebut. Nah, itu dan definisi penelitiannya. Sehingga jika kita gabungkan dengan definisi etika, maka definisi dari etika penelitian itu sendiri adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti, ya. Jadi harus dilakukan dan diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya. Jadi untuk memperoleh data-data penelitian itu harus melakukan atau mengikuti etika-etika penelitian ini yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat di tempat ia meneliti. Jadi kita juga tidak bisa menentang adat istiadat yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus mematuhinya. Jadi ketika kita meneliti suatu budaya, maka kita harus berpatokan kepada adat istiadat masyarakat di tempat ia meneliti. Jadi ini sejalan dengan bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang berarti dalam pemaknaan saya hari ini, ya, atau pada saat ini itu adalah kita di mana kita berdiri berarti kita mengikuti aturan tempat tersebut. Jadi kalau saya ada di Toli-Toli, ya berarti saya harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Toli-Toli. Nah, begitu juga dengan ketika saya mungkin berada di Buol, maka saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Buol. Karena terdapat perbedaan antara Kabupaten Buol dengan Kabupaten Toli-Toli dalam hal adat istiadat. Nah, jadi dalam etika penelitian itu yang harus kita perhatikan juga adalah melindungi hak-hak subjek. Jadi kita itu harus melindungi hak-hak subjek penelitian kita. Jadi kita tidak boleh itu istilahnya membocorkan hal-hal yang sifatnya itu melukai subjek penelitian kita. Nah, jadi kita harus melindungi hak-hak dari subjek penelitian kita. Nah, ini poin pertamanya dalam etika penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah menerima riset yang dijalankan. Jadi kita harus menerima riset yang dijalankan. Ya, kita harus memastikan bahwa subjek penelitian kita atau tim, ya. Jadi kita biasanya meneliti juga itu pakai tim. Ya, menerima riset yang dijalankan ini. Jadi dia harus legowo.
terkait dengan etika penelitian ini. Jadi salah satu etika penelitian itu tim maupun subjek penelitian itu harus menerima begini loh prosedur yang harus dijalankan. Nah, dan mengikuti standar. Ya. Jadi dalam etika penelitian itu kita harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan. Contohnya penelitian tindakan kelas itu dia harus ada standar-standar penelitiannya. Misal dia harus menggunakan siklus, di mana setiap siklus itu ada poin-poinnya. Nah, itu dalam hal mengikuti standar atau penelitian kuantitatif, kualitatif. Nah, itu sama juga. Ya, jadi ada standar-standar yang telah ditetapkan dan setujui oleh seluruh dunia. Jadi kita mengikuti standar-standar yang ada. Kemudian kita harus melindungi keamanan. Nah, maksud dari melindungi keamanan di sini adalah melindungi keamanan dari tim peneliti itu sendiri atau orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu, entah itu tim peneliti ataupun subjek penelitian. Kita harus melindungi mereka. Nah, jadi kita tidak boleh istilahnya itu lepas tangan, ya, dalam hal keamanan dari penelitian kita, karena bisa saja penelitian itu dijadikan poin-poin yang bisa menyerang satu pihak. Nah, kita harus melindungi keamanan. Nah, yang terakhir itu adalah menjamin, ya, menjamin untuk mengikuti desain. Jadi desain penelitian itu sudah ada. Ya, jadi desain penelitian itu sudah ada. Nah, kita harus menjamin bahwa setiap orang yang terlibat, seperti halnya bukan hanya orang, ya, tim atau subjek penelitian kita itu kita harus menjamin mereka itu mengikuti alur yang telah disediakan. Jadi, misalnya penelitian penelitian kita itu misal PTK dalam hal ini, maka kita harus menjamin bahwa setiap tim yang ada di penelitian yang akan dilakukan, ya, di mana ada tim di sana, ada subjek penelitian di sana, maka kita harus menjamin mereka mengikuti desain penelitian itu. Jadi mereka tidak boleh juga melanggar etika penelitian. Nah, ini terkait dengan etika-etika penelitian yang seharusnya kita bisa pupuk, ya, atau kita harus ketahui untuk menjadi seorang peneliti. Jadi ada pertama tadi melindungi hak subjek, ya, subjek penelitian kita. Jadi contoh biasanya kita melakukan wawancara atau apa segala macam itu, ya, dalam hal penarikan data atau permintaan data, kita harus lindungi nih hak-hak subjeknya, ya, karena mereka punya hak. Kemudian kita harus mempublikasikan agar supaya tim riset kita atau subjek penelitian kita itu menerima riset yang dijalankan. Ini etika penelitian. Jadi kalau ditolak itu bermasalah itu. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa mereka menerima riset yang dijalankan ini. Kemudian mengikuti standar. Ya, kita harus mengikuti standar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Melindungi keamanan, ya, dari setiap orang yang terlibat atau beberapa poin-poin yang terlibat, kita harus lindungi keamanannya. Jadi bukan hanya manusia, ya. Jadi setiap poin-poin yang terlibat dalam penelitian kita harus melindungi keamanan mereka. Kemudian menjamin mengikuti desain penelitian yang telah disediakan. Nah, perlakuan periset. Nah, pertama itu adalah, jadi ini penting juga, ya, perlakuan etis dari seorang periset. Jadi menjelaskan manfaat penelitian. Jadi kita tidak bisa langsung datang tiba-tiba langsung meneliti. Itu tidak boleh itu. Jadi kita harus menjelaskan secara gamblang dulu apa sih tujuan dari penelitian kita. Ya. Contoh, misal saya ingin melihat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi atau peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi tujuannya adalah
kita jadi misal, oh ini tujuan penelitian saya adalah untuk meningkatkan. Jadi yang tadinya apa istilahnya, yang tadinya keterampilan berpikir kritis siswa itu di bawah ya, atau berada pada kategori rendah, itu bisa naik. Atau bisa juga beberapa poin-poin lainnya yang bisa dijadikan manfaat. Misal sekolah bisa menjadikan model pembelajaran PBL sebagai model pembelajaran yang baku di sekolahnya. Nah, itu boleh juga. Kan tetapi ini perlakuan periset itu ya, perlakuan etis dari seorang periset itu harus dijelaskan manfaat penelitiannya. Apa-apa saja manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh si periset. Jadi itu harus dijelaskan secara gamblang ke subjek penelitian, entah itu pimpinan. Yang dalam hal ini kalau kita PTK-nya itu di sekolah, berarti kita harus jelaskan, oh ini manfaatnya Bu, kepala sekolah, bapak kepala sekolah, ibu guru, ini loh manfaat penelitian saya. Nah, kemudian kita harus melindungi hak-hak partisipan atau hak subjek. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya, kita harus melindungi hak-hak subjek penelitian atau partisipan yang terlibat di dalam penelitian yang kita lakukan. Kita harus melindungi haknya. Contoh seperti halnya kita melakukan wawancara, kemudian ada komentar yang istilahnya itu bersifat menyerang ya, maka kita harus melindungi haknya. Contoh dengan halnya menyamarkan namanya ya, kita harus melindungi. Misal Bapak Mustaqim, setelah diwawancarai dia tidak ingin namanya dipublish di penelitian kita itu, dia ingin namanya disamarkan, maka kita harus ganti mungkin R01 ya, responden pertama, responden yang pertama, jadi R01. Nah, itu tidak boleh menyebutkan namanya, karena kenapa? Kalau kita sebutkan namanya, kemungkinan Pak Mustaqim ini akan diserang oleh beberapa pihak. Kita harus melindungi hak-hak partisipan. Jadi partisipan itu berhak untuk dilindungi ya, atas dasar kemanusiaannya. Ya, atas dasar kemanusiaan itu kita harus lindungi dia. Kemudian kita harus melakukan interview yang menyenangkan. Nah, ini yang biasa dilupakan oleh periset-periset pada umumnya. Dia tidak melakukan interview dengan cara yang menyenangkan. Jadi sehingga banyak informasi-informasi yang apa ya istilahnya, tidak bisa keluar ya, atau tidak bisa didapatkan. Jadi partisipan itu seolah-olah tidak terbuka dalam hal meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada periset, karena itu tadi salah satu poinnya adalah interview yang dilakukan itu tidak menyenangkan. Jadi kita harus melakukan interview itu dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini terkait dengan perilaku etis dari seorang periset atau seorang peneliti. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian cari terkait dengan kode dan kebijakan etik penelitian. Nah, ini silahkan kalian cari di beberapa literatur ya, misal kejujuran, objektivitas, integritas, kejelian, keterbukaan, menghargai kekayaan intelektual, kompetensi, manusia adalah subjek perlindungan, legalitas, dan perlindungan hewan. Nah, ini harus kalian cari apa maksud dari kode dan kebijakan etik penelitian ini. Kenapa harus ada poin-poin ini? Nah, ini menjadi tugas kalian untuk dicari bagaimana sih maksud dari kejujuran itu dalam kode dan kebijakan etik penelitian. Bagaimana sih maksudnya legalitas dalam kode dan kebijakan etik penelitian. Nah, ini yang harus menjadi poin ya, poin yang menjadi tugas dari kalian untuk diserahkan ke saya. Jadi tugasnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, silahkan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang telah saya jelaskan. Ya. Jika masih ada beberapa kekurangan ya terkait dengan pemaparan materi terkait dengan kode ya, kode etik penelitian ini ya, silahkan disampaikan baik itu lewat kolom komentar ataupun lewat
grup mana kita bisa berinteraksi di sana. Terima kasih atas waktunya menonton materi hari ini. Selamat mengerjakan dan semoga ilmu yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.